We walk the talk, IKN mogok. Pagar laut buat nyogok. Not only talk the talk ijazah asli. Bukannya We nyogok. walk the talk. IKN mogok. Not only talk the talk. Pak Jokowi dananya mentok. We walk the talk. Pagar laut buat nyogok. Not only talk the talk. Ijazah asli, bukannya nyogok. Ada di TikTok. Yap guys, semakin parah apa yang menjadi ledekan netizen terhadap Pak Mulyono maupun Gibran. Semakin terhina dan tidak ada harga dirinya sama sekali. Baru terjadi di dunia, mantan presiden ke-7 maupun wakil presiden sampai saat ini menjadi bahan olok-olokan. Dan itu membuktikan bahwa betapa bobroknya mereka, betapa tidak diinginkannya mereka oleh rakyat Indonesia. Mereka hanya diinginkan oleh kaum bansos, penjilat, yang intinya hanya manusia yang mementingkan isi perutnya sendiri, yang mementingkan mereka. Di luar dari itu, tentunya Pak Mulyono maupun Gibran dianggap sebagai masalah di negeri ini. Nah sahabat-sahabat, untuk itu tanpa berlama-lama, tanpa banyak basa-basi, baiknya kita langsung lanjut saja videonya. Parodi maupun sindiran-sindiran lucu para netizen yang sangat-sangat menghibur. Untuk itu langsung saja ke videonya. Mulyono KW lagi nih. Gas Pak Mul. Ya, itu kan namanya juga usulan, namanya juga aspirasi. Ya boleh-boleh saja. Iya, namanya juga usulan, namanya juga aspirasi. Ya boleh-boleh saja. Tanda-tanda orang munafik ada 3, yaitu 1. Ketika berbicara ia dusta, 2. Ketika berjanji ia mengingkari, 3. Ketika ia diberi amanat ia berkhianat. Dihina saya diam, dijelek-jelekin saya masih diam, akan difitnah saya diam. Tapi kalau saya disuruh untuk berhenti berbohong, saya akan kabur ke Vatikan. Dongo. Ambil lu di kamar full lemari sebelah kanan itu, ambil. Kan sekarang kok jadi ijazahnya genting, gawat gitu loh. Menjadi topik gitu loh. Aku nggak mau ikut bodoh, itu aja. Dia aja terharu aku lihat orang ini. Nggak, artinya maksud aku, itu kan soal sepele, sederhana. Ya kan, ada orang besok pagi datang, Panda, aku mau lihat ijazahmu. Aku panggil supirku. Tadi itu dilacak, ambil. Ada. Kenapa begitu jadi sakral sekarang, jadi begitu genting, begitu apa? Diteropong dari sana, diteropong dari sini, dilihat. Boleh difoto tapi tidak boleh, boleh dilihat tapi nggak boleh. Iya. Dipoto. Nah itu yang maksud aku yang tadi yang katakan itu bahayanya itu pembiaran. Teruntuk Bapak Jokowi, terserah Bapak lah. Mau Bapak penjarakan aku atau enggak. Aku cuman bilang, Pak, inilah pendukungmu yang 2 periode mencoblos kau, Pak. Membela-bela kau, Pak. Sampai di keluargaku, mamaku, bapakku, sama adik-adikku, kuarahkan untuk mendukung Bapak 2 periode. Tapi sekarang tersebar isu ijazah palsu, Pak. Bapak tahu nggak? Sakit, Pak. Pak,
Aku sarjana pertanian, Pak. Belum dapat kerja di bidang pertanian. Susah, Pak. Susah kan, Pak? Betul kan? Susah kan, Pak? Bapak dulu memotivasi kami, Pak. Bilang pentingnya pendidikan untuk jadi jati diri. Tapi, Bapak tengok Bapak, Pak. Jatuhnya kayak nggak tahu diri, Pak. Kok bisa, Pak? Itu benar atau enggak, Pak? Bapak ijazah palsu, Pak. Kalaupun itu benar, aku orang pertama kali paling kecewa, Pak. Kalau itu salah, Pak, gak usah Bapak bayar pengacara, gak usah Bapak sidangkan. Tinggal Bapak tunjukkan aja, Pak, kayak gini ya, ini ijazahku, Pak. Apa susahnya nunjukkan gitu, Pak? Pak, aku capek, Pak. Pendukung Bapak 2 periode aku, Pak. Ku bela-bela Bapak di depan kawan-kawanku, di depan ruang lingkup yang kecilnya memang. Kecilnya ruang lingkupnya, tapi desakannya itu debat kusir yang nggak seberapa, tapi perih gitu. Sebagai pendukung Bapak, perih gitu, Pak. Bisa nggak Bapak buktikan, Pak? Hilangkan dulu rasa kecewaku, Pak. Supaya kau menjadi raja. Kau dulu kerjanya bagus kau, Pak. Bagus. Bagus, ku akui bagus kerjamu, Pak. Cuman tingkahmu yang nggak bagus, Pak. Kalau memang betul ini ijazah palsu. Haruskah kami buat ijazah palsu supaya bisa jadi presiden? Haruskah kami tidak usah berpendidikan? Dulu Bapak 10 tahun memotivasi kami, menanamkan rasa revolusi, perubahan dari kami rakyat kecil. Setelah aku udah sarjana, Pak, dan memiliki pola pikir yang dewasa, dan dari gigiku putih sampai kuning kayak gigi anjing, Pak, baru aku sadar revolusi itu nggak penting. Yang paling penting transformasi dari kalian yang di atas-atas itu. Perbaiki dulu di atas, maka kami di bawah ini akan jauh lebih baik. Terima kasih, panutanku. Buat para pembela, pemuja Mulyono, khususnya yang membabi buta, saat ini saya hanya ingin bertanya pada kalian. Yang pertama, foto ijazah UGM Mulyono. Dan yang kedua, foto Mulyono yang terkini. Pertanyaan saya sangat sederhana. Kenapa gusi dan gigi Mulyono di foto ijazahnya berbeda dengan giginya yang sekarang? Menurut kalian bagaimana? Kenapa gigi dan gusi itu berbeda? Karena mustahil satu orang memiliki 2 tipe gigi dan gusi. Ada satu komentar dari saudara Ahmad, besok mau bikin ijazah di UGM. Jika benar, saya orang Papua yang paling pertama menuju UGM untuk mengambil ijazah, tapi yang asli bukan yang palsu. Sekarang saya cari-cari uang dulu untuk bayar rektor Ibu Ova Emilia. Yayu Ariati, pendukung Pak Jokowi loh. Oh gitu ya. Ijazahnya siapa palsu, Bu? Asli. Ibu udah lihat? Udah lihat ijazahnya? Tidak perlu, kalian tidak punya hak. Oh, Ibu udah lihat ijazahnya, Bu? Ini parahnya. Fotokopinya aja, Bu, boleh, Bu? Tapi bohong.